Makanya bukan berhias tampil di IG, di YouTube supaya orang lihat, bukan. Ya Anda dilihat oleh suami Anda, kan oleh keluarga Anda, tampil indah, baik, lembut karakternya. Nah, itulah pemimpin yang pertama. Jadi yang kebalik, ya, rembulan jadi matahari, matahari jadi bulan, dia yang repot. Ya dengan kekuatan bulan aku menghukummu, nggak bisa. Bulan ya bulan, matahari ya matahari. Ya, kedua, tugas laki-laki itu jadi apa? Ya, adalah mencari nafkah, infak. Wa bima anfaqu min amwalihim, diberikan oleh Allah potensi untuk bekerja, mencari nafkah. Nafkah itu singkatan dari infak, anfaqo yunfiqo, ya. Dan nafkah diberikan itu dengan pencarian, dengan mencari, ya, bekerja, keluar, begitu didapatkan, lihat tuh keluarga dulu, kebutuhannya berapa. Makanya niatkan kepada Allah, itu pasti dikasih kok. Bahkan Allah berjanji kok di surat An-Nur itu, kalaupun ada dalam keadaan yakunu fuqara yughnihimullah min fadli. Kalau kamu pun dalam keadaan fakir, dibikin kaya kata Allah. Bukan cukup lagi dibikin kaya kalau kamu mau berusaha. Jadi nikah itu barokahnya banyak nih, ya, yang jomblo ya, jomblo barokahnya banyak. Ya semoga Allah pertemukan jodohnya minimal ya sebelum kiamat kurang 2 hari lah ya. Jadi barokahnya banyak gitu, barokahnya. Di antara barokahnya apa? Mendatangkan kenikmatan harta benda. Allah titipkan. Karena ketika suaminya itu bekerja, berusaha, nanti rezeki yang serumah itu Allah berikan. Maka bekerja dengan cara yang benar. Kadang-kadang diakumulasikan, hari ini nggak dapat, besok nggak dapat, hari ketiga itu rezeki diturunkan, itu rezeki termasuk hari pertama dan kedua diakumulasikan jadi satu. Ya, jadi cara memahaminya seperti itu. Jadi kalau Anda sedang berusaha dalam pandangan Anda gagal, jangan simpulkan gagal. Mungkin Allah ingin menaikkan derajat kita, ilmu tambah lagi, wawasan tambah lagi. Kadang-kadang muter kan, muter. Anda tuh sebenarnya sedang bekerja nyari sesuatu, tempatnya di sini, cuma dibikin muter dulu ke sini, belok ke sini, ke sini, ke sini. Tiba-tiba tahu di ujung hari ketiga Anda di sini tempatnya. Kalau Anda nggak paham fikih kehidupan, wah, ngeselin banget tuh, capek, ya Allah, di sini rupanya. Tapi Anda nggak sadar, ternyata Allah berikan jalan untuk Anda mengetahui wawasan sekitaran ini. Sehingga ketika Anda bekerja misalnya di tempat ini, Anda sudah tahu akses ke sini. Ke sini pakai apa, ini ada di mana, ini ada jalan tikusnya, ini jalan kelincinya, ini jalan cacingnya, jalan macam-macam lah gitu kan. Ya, ini alternatifnya macet di sini, sehingga Anda bisa menjadi pekerja yang baik di dalamnya. Ya, jadi itulah hidup. Ya, setelah itu Anda bikin pemetaan, berapa kebutuhan pokok di rumah tangga, Anda untuk sekolah berapa dan sebagainya, kebutuhan sekian. Anda bekerja, misalnya kebutuhan 5 juta, dapatnya 10 juta, baru kelebihannya itu Anda gunakan untuk zakat atau kewajiban-kewajiban harta, ya, zakat mal di situ kewajiban al-wajibatul maliyah, bisa untuk zakat kalau sudah terpenuhi bagian nasabnya, ya, kemudian juga haulnya, dan bisa juga digunakan untuk kepentingan infak nanti ya. Jadi kalau Anda misalnya belum sampai nisabnya untuk zakat, Anda bisa gunakan infak ini kalau Anda keluarkan, nanti ada 5 prioritas yang paling utama di Quran surah kedua ayat 215 misalnya, ya. Yasalunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum, ya, katakan min khair. Mereka bertanya pada Muhammad SAW tentang apa yang harus diinfakkan. Katakan kata Allah, kalau mau infak yang baik-baik. Untuk siapa? 5 golongan. 1 lil walidain, kedua orang tua. Kan? Kemudian al-aqrabin, orang kerabat terdekat, wal yatama, orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin, wabis sabil, orang-orang yang kesulitan bekal di perjalanan. Ini berikan infak porsinya. Ya. Kalau sudah masuk zakat misalnya, nisabnya ada, maka berlaku untuk 8 golongan. Pindah ayat, surah ke-9 ayat 60. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum fir riqab wal gharimin, ya, wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan. Maka di sini Anda tinggal petakan saja. Kalau ada kemudian kelebihan, itu baru dikeluarkan. Jangan sampai Anda infak, keluarga Anda kesulitan, itu nggak dibenarkan. Itu tidak dibenarkan, Pak. Terus Anda katakan, tapi Abu Bakar dulu begitu, Ustaz. Menyerahkan semuanya, itu si Abu Bakar. Anda siapa gitu kan? Abu Bakar itu ketika ditanya oleh Rasulullah, "Madza tarakta li ahlik?" Ya, apa yang kamu tinggal untuk keluargamu? Allah wa rasulahu, saya tinggal ke Allah dan Rasulnya. Jadi Abu Bakar itu tingkat keimanannya sudah luar biasa. Ya, saking dekatnya dengan Allah, ya, kalau berdoa mengangkat tangan dijawab oleh Allah. Ya, bahasa paling tegasnya kalau dia katakan, "Ya Allah, saya minta gandum, minta kurma," langsung diantarkan orang, hamba Allah ngantar. Ini kurma, ini gandum dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Saking dekat dengan Nabi, dimuliakan oleh Allah, ya kan? Hidupnya dengan Nabi, menemani Nabi hijrah, di kuburan mendampingi Nabi, di surga sesurga dengan Nabi. Ya, saking dekatnya. Itu dzawil qurba, al-mawaddah fil qurba. Rasa cintanya, saking dicintainya oleh Nabi, maka Nabi pun memberikan statement yang sangat indah kepada sahabat Abu Bakar dengan sahabat-sahabat utama lainnya supaya tidak menyakiti mereka. Ya, la tasubbu ashabi, jangan hina, jangan jelekkan sahabat-sahabat saya, jangan cela mereka, karena nanti akan datang satu masa, kata Nabi, banyak orang mencela sahabat-sahabat Nabi, maka itu direndahkan, dihinakan oleh Rasulullah SAW seperti menyakiti beliau sendiri. Dan ini pun disampaikan juga bahkan oleh Hadratus Syekh, ya, Muhammad bin Hashim Al-Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, tanggal 31 Januari tahun 1926. Setidaknya ada 19 kitab yang pernah dikumpulkan. Itu ada kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah
wal jamaah. Itu membahas nanti di halaman 10 sampai 11 ya tentang peristiwa ini. Ada golongan yang seringkali mencela sahabat-sahabat Nabi, itu langsung juga dicela oleh Syekh Hasyim dan menurunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal demikian. Jadi itu yang kita prioritaskan. Nah, itulah yang dimaksudkan kalau sudah seperti itu. Ya, insya Allah nanti Allah jaga. Kalau mau infak dikasih 700 kali lipat paling minimal. Quran surah kedua ayat 261. Kalau zakat dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Ya kan? Disebut dengan hasanah di Quran surah 160. Quran surah ke-6. Surah ke-6 Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Tapi jangan selalu menghitung dengan materi dunia saja. Kalau saya infak 1000, balik 700 kali lipat, jadi 700.000. Nanti saya akan dapat uang 700.000. Jangan diasumsikan dengan uang saja. Kesehatan, Anda dijaga dari sehat, yang kalau sakit biayanya 700.000, kan? Peluang kerja, ya bisa jadi nanti misalnya antaran makanan dari orang lain, bisa jadi lipatan-lipatan kebaikan yang lain. Banyak. Jadi jangan sampai nanti diasumsikan pada hal duniawi tertentu yang kalau nggak nampak seperti itu, nanti Anda kecewa dan Anda nggak infak lagi. Ya. Maka diniatkan dengan benar, dan semoga Allah berkahi rezeki Anda, dan kuatkan terus keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakini bahwa Allah pasti memberikan kelapangan dalam kehidupan kita. Nah, sementara itu teman-teman sekalian yang bisa kita tampilkan, saya yakin banyak sekali juga yang masuk untuk kita diskusikan, kita pelajari, kita jawab bersama, ya. Tapi keterbatasan waktu kita, dan saya harus menyampaikan bahwa apa yang Anda tanyakan dan saya jawab, boleh jadi jawaban saya pun belum tentu ada kebenaran di dalamnya. Jika benar itu petunjuk Allah dan Rasulnya, silahkan amalkan. Jika ada sesuatu yang Anda anggap misalnya kurang memenuhi, ya Anda silahkan cari pendapat-pendapat ulama lain supaya bisa mendapatkan wawasan lebih luas. Kemudian dari itu, jika pendapat mereka lebih mendekati kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, tinggalkan pendapat saya dan ambil pendapat mereka, lalu amalkan, dan tetap kita saling mencintai karena Allah dan belajar pada hal-hal yang bisa kita pelajari dengan baik. Itu poinnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, izin saya menyampaikan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu, setiap saat, setiap pekan saya sering menegaskan jangan putus asa dari mendekat kepada Allah, khususnya berinteraksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah, saya hampir tiap hari memantau perkembangan di STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, progresnya sangat baik sekali. Teman-teman yang hafalan dan setoran itu sudah luar biasa, sudah puluhan ribu sampai setoran, dan mudah-mudahan ini jadi tanda kebaikan akan munculnya ahli-ahli Quran. Ya, jadi teman-teman yang baru bergabung pun, saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan. Insya Allah kita selalu progres untuk memperbanyak paket-paket ini. Ya, Alhamdulillah kita siapkan 1000 lagi. Jadi insya Allah setiap kita ada kemampuan, ya insya Allah kita akan siapkan lagi. Dan saya memang pengennya nanti teman-teman yang dapat ini kita gratis tuh kan, dari apa yang bisa kita siapkan. Jadi kalau teman-teman mau berkontribusi bareng-bareng, ya Alhamdulillah kan, nanti apa yang ada kita bisa siapkan kembali. Dan yang saya dengar kemarin sudah ada 1.500, ya sebelumnya saya siapkan, saya dengar 700, saya siapkan 700 mushaf, kemudian naik lagi 1.500. Insya Allah kita siapkan kembali, kita coba adakan kembali sehingga semua punya peluang yang sama dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah di pekan ini ya, nanti saya kabari khusus untuk yang akhwat, ya akhwat nanti ada Zoom untuk mengecek di STWH, ya, yang ikhwan sudah sekitar 2 atau 3 kali, nanti yang akhwat juga akan dikhususkan. Setelah itu nanti kita akan cek kembali, dan mudah-mudahan kita diberikan kenyamanan untuk menjadi ahli Al-Quran dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ini himbauan dari saya untuk diri saya pribadi dan kita semua. Saya menghimbau agar supaya kita semua semakin meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun diri kita, dan apapun profesi kita yang Allah titipkan saat di dunia, ini hanya titipan saja, titipan. Apakah jabatan, apakah harta benda, ataukah ilmu, kekuasaan, apapun itu hanya sementara. Pada akhirnya kita menjadi seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tingkatkan takwa dengan 2 cara utama. Pertama, tingkatkan amal soleh, ibadah kita yang baik, dekati Allah. Jangan lupa sholat. Siapapun Anda, pejabat Anda akan wafat, kemudian ditanya tentang sholat Anda, ya syahadat Anda dan sebagainya. Saya juga sama, kita semua sama, tingkatkan ibadah kita. Kemudian juga halu minanas kita jangan lupakan, karena bagian dari takwa itu halu minanas yang baik. Jaga persatuan, jaga kerukunan, jaga kebaikan, diskusikan segala hal dalam kebaikan, ya. Dengan itu semua insya Allah kehidupan berjalan harmoni dengan baik, dan dengan izin Allah semua itu akan membawa pada kemakmuran dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, tinggalkan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak penting, yang bahkan mempertaruhkan keimanan kita di hadapan Allah. Tinggalkan, apalagi yang hal-hal yang sangat membahayakan. Ya, fisik saja sudah dijaga dengan baik,
dan ancamannya tinggi, ya, menyakiti fisik ancaman tinggi, apalagi menyakiti roh kita, iman kita. Jangan sampai mempertaruhkan iman kita dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, ya, dengan perilaku-perilaku yang buruk, ya, bertindak yang baik, berkata tutur yang baik, sehingga mudah hisab kita di hadapan Allah dan menimbulkan kebaikan-kebaikan di masyarakat. Saling menyayangi, jaga para ulama kita, sayangi mereka, dan mereka lah pewaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan ilmu yang baik kepada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, maafkan saya, dan semoga tetap dalam kebaikan-kebaikan. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, ya. Saya hanya berkeinginan ada perbaikan, tidak ada motif yang lain, tidak ada afiliasi baik politik ataupun yang lain. Saya hanya concern pada perbaikan umat saja, supaya hisab kita ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih teman-teman sekalian, semoga Allah muliakan Anda, saya, dan kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alil Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.